Yang dari Magelang sinten Pak sinten? Ini Mundilan. Oh Mundilan. Pak sinten? Pak Irsad nih. Pak Irsad nanti kalau sudah sampai di tahapan Patrap Samadhi Mijil Sampurno itu dipertahankan hingga 3 malam berturut-turut, ya. 3 malam berturut-turut, dari 3 hari 3 malam panjenengan bertahan di Patrap Samadhi Mijil Sampurno nantinya, ya, kalau sudah sampai di situ. Karena apa? Karena di keluar Nun Sewu, ya, di dalam keluarga panjenengan ada karma yang sangat tebal, termasuk apa yang sedang dialami oleh putra panjenengan, ya. Nah, untuk membersihkan semua itu, maka jenengan harus bertahan di Patrap Samadhi Mijil Sampurno selama 3 hari 3 malam, nggih. Ben resik total, resik tuntas, nggih. Artinya gembleng panjenengan nambah loh, nggih. Ketambahan Patrap Samadhi Mijil Sampurno selama 3 hari 3 malam, nggih. Awalnya saya kira karena ada dogma yang dia tidak mampu atau ada ilmu yang dia lakukan tidak mampu. Ternyata bukan, tapi itu adalah karma, ya. Karma dari entah leluhur jenengan yang mana. Mungkin kakek panjenengan atau buyut panjenengan mungkin. Tapi kita nggak usah berpikir jauh, ya. Yang penting semuanya terselesaikan dengan sempurna. Ada pertanyaan penting terkait tentang identitas jati diri pribadi seorang manusia hidup di dunia ini, tentang siapa aku, dari mana aku, untuk apa aku, dan hendak kemana aku. Dan tentang poin-poin terpenting yang ada di dalam kedirian seorang manusia hidup. Dan potensi-potensi mahadasat yang ada di dalam diri seorang manusia hidup di dunia ini. Apakah pertanyaan penting itu? Nah, pertanyaan pentingnya, apakah semua yang sudah diinformasikan oleh Pak Web tersebut bisa ditempuh dengan cara atau teknik lainnya selain wahyu pancagaib? Itulah pertanyaan pentingnya. Jawabannya tidak bisa. Jadi apa yang sudah saya informasikan tanpa tedeng aling-aling beberapa malam terakhir ini, itu tidak bisa ditempuh dengan cara apapun, tidak bisa ditempuh dengan teknik apapun selain dengan wahyu pancagaib. Bahkan dengan wahyu pancagaib sekalipun, jika di dalam prakteknya tidak menggunakan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, juga tidak bisa. Dan saya sudah membuktikannya. Jadi berbagai macam cara, berbagai macam teknik saya pernah gunakan untuk mencapai atau menggapai apa yang sudah saya informasikan tanpa tedeng aling-aling beberapa malam terakhir ini. Terkait identitas jati diri pribadi seorang manusia, terkait
poin-poin terpenting di dalam diri manusia terkait potensi maha dasar di dalam diri manusia. Kenapa? Kenapa kok tidak bisa? Karena ada kodrat partikel di situ, atau kodrat dimensi yang bersifat paten, tidak bisa diubah. Satu itu. Nah, kedua, di setiap dimensinya atau di setiap partikelnya itu tidak bisa saling mendahului atau berganti fungsi, itu pun tidak bisa. Dan yang ketiga, sedulur papat kita yang tak lain dan tak bukan adalah 4 anasir atau 4 elemen kesaktian ilmu maha suci Tuhan ini sudah terlanjur menjadi ratu telu atau 3 ratu. Hal ini terjadi dikarenakan aktif di luar fungsi. Seperti yang pernah saya informasikan, bahwasanya wahyu panca gaib adalah alat atau cara atau teknik untuk mengenal maha suci Tuhan. Sedangkan wahyu-wahyu lainnya termasuk keilmuan itu adalah alat atau teknik atau cara untuk mengenal wahyu panca gaib. Nah, itu partikel atau dimensi yang tidak bisa diubah. Jadi seluruh wahyu itu adalah alat, termasuk wahyu-wahyu yang terdapat di dalam agama, di dalam keyakinan. Itu adalah alat untuk mengenal wahyu panca gaib. Sedangkan wahyu panca gaib adalah alat untuk mengenal maha suci Tuhan. Itu tahapan partikelnya atau dimensinya yang tidak bisa diubah. Katakanlah wahyu panca gaib kita jadikan alat untuk mengenali wahyu-wahyu lainnya, itu tidak bisa. Lah, dikarenakan wahyu-wahyu yang jumlahnya tidak sedikit ini tadi bukan digunakan untuk mengenal wahyu panca gaib, melainkan untuk menyelesaikan masalah-masalah duniawi, maka di luar desain, di luar rancangan, di luar firman Tuhan, maka sebagian wahyu panca gaib ini beralih fungsi. Yang tadinya, yang seharusnya menjadi alat, berubah dia menjadi yang menggunakan alat. Tersebut ratu telu atau 3 ratu. Lah, yang merebut 3 tahta singgasana maha suci Tuhan yang ada di dalam diri kita, yang dititipkan di dalam diri kita, yang dipercayakan di dalam diri kita adalah 4 anasir kita. Ratu telu atau 3 ratu ini populer disebut dengan istilah ego, pamrih, dan arogan. Mutmainah kita berubah menjadi ratu yang mengambil alih singgasana maha suci Tuhan yang ada di Baitul Makmur. Sedangkan alwamah saudara kita
berubah menjadi ratu kedua yang merebut singgasana Maha Suci Tuhan yang ada di dalam Baitul Muharram, bergelar pamrih. Saya ulang, mutmainah saudara kita sudah berubah menjadi ratu yang merebut singgasana Maha Suci Tuhan di dalam Baitul Makmur, bergelar ego. Sedangkan Aluamah saudara kita juga sudah berubah menjadi ratu yang merebut singgasana Maha Suci Tuhan di dalam Baitul Muharram, bergelar pamrih. Sedangkan amarah kita juga sudah berubah menjadi ratu yang merebut tahta singgasana Maha Suci Tuhan di dalam Baitul Muqaddas, bergelar arogan. Sedangkan supiah saudara kita, lah ini yang menjadi pemicu ketiga ratu, yang ngojok-ngojoki ketiga ratu. Siapapun dia, kalau sudah berhadapan dengan tiga ratu ini tadi, plus dengan penasehat tiga ratu ini, bisa dipastikan banyak jatuhnya. Karena apa? Karena semakin cerdas pengertian pemahamannya, semakin tinggi pengetahuannya, maka tiga ratu ini bisa berubah semakin halus. Bahkan mereka bertiga bisa memasuki lubang jarum sekalipun. Nah, ini penyebab jatuhnya para pelaku spiritual. Dan itulah noda, itulah kotoran yang paling sulit untuk dibersihkan dari otak atau pikiran kita. Itulah noda yang paling sulit untuk dibersihkan dari hati atau batin kita. Dan itulah noda yang paling sulit untuk dibersihkan dari kelamin atau syahwat kita, yaitu ratu telu yang bergelar ego, pamrih, arogan. Terlebih lagi, mereka bertiga itu sangat mempercayai asistennya tersebut mutmainah, tersebut supiah. Jadi wahyu apapun setelah wahyu pancagaib sudah tidak mempan bagi mereka berempat. Sudah tidak mempan bagi mereka berempat. Hanya ada satu cara, hanya ada satu jalan, hanya ada satu teknik, yaitu menyadarkan mereka berempat kepada sifat asli mereka berempat. Jika seseorang tidak segera laku kunci, maka tiga ratu ini lambat laun akan manunggal. Ketika tiga ratu ini sampai manunggal, sudah sangat tipis kemungkinannya untuk bisa dikenali. Lah, kalau ratu telu atau tiga ratu ini sudah manunggal, lah ini yang disebut iblis atau ajajil. Kalau dia sudah berubah menjadi iblis atau ajajil, sudah sangat tipis kemungkinannya untuk bisa ditundukkan. Jadi beruntunglah kita yang saat ini sudah berada di ranah ini, karena sebelum mereka berubah menjadi
iblis atau ajajil. Jadi iblis atau ajajil yang sesungguhnya itu bukan di luar diri, melainkan di dalam diri kita. Bentuk dari kemanunggalan 4 anasir kita. Terkait ini dibutuhkan kesadaran kontinu dan universal. Karena apa? Karena jika kesadarannya tidak kontinu, kesadarannya tidak universal, mereka sudah terlanjur hafal sebagai ratu. Jadi ada kemungkinan mereka bisa lupa. Kembali kepada masa lalunya, yaitu sebagai ratu di Baitul Ma'mur, ratu di Baitul Muharram, dan ratu di Baitul Muqaddas. Dengan itu berarti sebelum bisa mijilake Rama, tidak ada istilah santai bagi seorang pelaku kunci. Sebab itu saya cerewet dan tiada henti-hentinya memberikan informasi-informasi terkait semua itu. Namun jika seorang pelaku kunci sudah bisa mijilake Rama, semuanya, segalanya, bahkan seluruh lelaku dan laku sudah tidak dibutuhkan lagi. Dikarenakan sudah tidak ada bedanya antara putra dengan Rama. Dan ketika seorang putra sudah tidak berbeda lagi dengan Rama, maka sudah sangat otomatis di situ memiliki kebijaksanaan, memiliki kearifan, memiliki keadilan sifat dan sikap. Sehingganya walaupun sudah bisa mijilake Rama, tapi dia tetap sebagai manusia yang memiliki otak atau pikiran, yang memiliki hati atau batin, yang memiliki kelamin atau syahwat. Artinya apapun bentuknya tidak akan diingkari, melainkan dihadapi, dijalani dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Rama itu sendiri. Lah, tantangan bagi setiap pelaku kunci yang paling tinggi adalah menghadapi ratu telu atau 3 ratu sebelum dia menjelma menjadi ajajil atau iblis. Selagi mereka bertiga, selagi mereka berempat belum manunggal, mereka ini mendapat julukan sebagai setan. Jadi setan yang sesungguhnya bukan berada di luar diri kita, melainkan ada di dalam diri kita. Dan setan inilah yang saya maksud sebagai ratu telu plus asistennya. Kalau di luar diri itu bukan setan, tapi hantu. Ada perbedaan antara hantu dengan setan. Kalau setan ada di dalam diri manusia yang masih hidup. Nah, kalau hantu itu ada di luar diri manusia yang sudah tidak hidup. Itu perbedaannya.
sama-sama. Hantu yang ada di luar, yang tak lain dan tak bukan adalah arwah atau sukma, itu awalnya adalah 4 anasir yang manunggal. Sedangkan setan yang ada di dalam diri kita juga sama-sama 4 anasir, namun belum bisa disebut sukma atau arwah, karena dia masih ada di dalam diri manusia yang masih hidup. Jadi berhati-hatilah dengan kesadaran panjenengan, karena tingkatan kesadaran itu hanya sang kesadaran itu sendiri yang mengetahui. Kita tidak akan pernah tahu sudah seberapa kadar kesadaran kita. Yang mengetahui kadar kesadaran kita adalah kesadaran itu sendiri. Lah, kalau kesadaran kita tidak kontinu dan universal, sudah pasti kita tidak akan tahu. Nah, kalau kita tidak akan tahu, secara tidak sengaja, di luar pengetahuan kita, kita sudah memupuk atau menyediakan peluang bagi 3 ratu ini untuk segera manunggal menjadi satu, tersebut Ajajil atau iblis. Bisa paham nggih? Terkait ini ada yang punya pertanyaan, mungkin kurang paham. Siap Pak Herman? Sebelum maksudnya, bagaimana saya bisa mengetahui tentang ratu saya yang ada di dalam diri saya, yang 3 ratu yang ada dalam diri saya itu belum manunggal. Mudah. Buktinya panjenengan masih mau mendengarkan motivasi dari saya. Kalau panjenengan sudah tidak mau mendengarkan motivasi atau kata-kata orang lain, berarti mereka sudah manunggal. Yang lain ada pertanyaan? Ayo, jangan sampai panjenengan gagal paham tentang yang satu ini. Karena inilah yang paling rumit di dalam spiritual. Saya kasih bahan. Wahyu Pancagaib adalah alat untuk mengenal Maha Suci Tuhan. Sedangkan wahyu-wahyu yang turun ke dunia atau yang diberikan kepada manusia hidup setelah wahyu Pancagaib, wahyu bentuk apapun, jenis apapun itu adalah alat untuk mengenal wahyu Pancagaib. Coba ada pertanyaan enggak terkait itu? Itu bahan dari saya untuk panjenengan pertanyakan. Alat artinya sesungguhnya tujuannya wahyu Pancagaib itu ya Pak ya. Bukan tujuannya, tapi untuk mengenal. Iya, untuk mengenal Ya. Artinya bisa dikatakan wahyu-wahyu yang lain itu sebagai tangga atau seperti apa? Ya, namanya alat ya, bisa diistilahkan tangga, bisa diistilahkan jalan juga bisa, Iya. teknik atau cara juga bisa. Ya, Berarti apa, wahyu-wahyu yang lain tidak bisa dicampur dengan
dengan tidak bisa, karena dia merupakan sebatas alat. Jadi wahyu-wahyu lainnya setelah wahyu pancagaib itu tidak bisa dimanunggalkan dengan wahyu pancagaib, karena bahannya beda, fungsinya juga beda. Tapi kalau wahyu pancagaib dimanunggalkan dengan Maha Suci Tuhan bisa, karena dia bahannya dari Maha Suci Tuhan. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan betapa wahnya wahyu pancagaib, bukan? Karena hanya untuk mengenali wahyu pancagaib ratusan bahkan ribuan wahyu diturunkan. Dan wahyu pancagaib adalah jiwanya kita sendiri. Dari sini kita bisa menyimpulkan kan betapa wahnya jiwa kita. Hanya untuk mengenali jiwa kita, hanya untuk mengenali wahyu pancagaib, dibutuhkan ratusan bahkan ribuan wahyu. Itu pun tidak semuanya menjamin. Buktinya selama ini bisa dihitung dengan jari beberapa saja yang berhasil mengenal wahyu pancagaib. Padahal wahyu yang diturunkan sebagai alat untuk mengenal wahyu pancagaib ini jumlahnya ratusan, bahkan ribuan. Namun dalam perjalanannya, namun dalam prosesnya, justru dengan wahyu-wahyu tersebut, wahyu pancagaib beralih fungsi. Yang seharusnya menjadi alat mengenal Maha Suci Tuhan, malah menjadi yang menggunakan alat. Aneh kan? Itu karena apa? Karena secara tidak sadar kita sudah mendidik sebagian wahyu pancagaib ini untuk seperti itu. Makanya tidak ada cara lain, teknik lain itu nggak ada, selain menyadarkan mereka kepada sifat aslinya mereka yang dibekali oleh Maha Suci Tuhan, yang dibekalkan oleh Maha Suci Tuhan. Jika tidak disadarkan kepada sifat aslinya mereka, sungguh tidak bisa. Artinya, apapun alasannya, kita harus senantiasa mau pasrah atau berserah diri kepada Maha Suci Tuhan. Harus senantiasa mau menerima apapun keputusan Tuhan. Harus senantiasa mau mempersilahkan kuasa Tuhan. Hanya dengan cara itu, hanya dengan teknik itu, mereka tercerahkan. Dilawan tidak bisa, apalagi disingkirkan. Mau disingkirkan kemana? Kalau sampai bisa disingkirkan, kita pasti senewen. Lawang mereka adalah jiwa kita. Nah, kalau sampai jiwa kita kurang, berarti kurang juga kan kita. Dengan itu, maka saya ulang, jangan sekali-kali ragukan diri panjenengan. Jangan sekali-kali meremehkan diri panjenengan sendiri. Jangan sekali-kali menodai atau mengotori diri panjenengan sendiri, dan jangan sekali-kali menyesatkan diri panjenengan sendiri.
Hargai diri panjenengan sendiri, hormati diri panjenengan sendiri, puja dan puji diri panjenengan sendiri, dan sakralkan diri panjenengan sendiri. Siapa lagi yang melakukan itu kalau bukan diri kita sendiri? Tidak mungkin orang lain melakukannya pada kita, bukan? Itulah yang tersulit dan terumit. Semakin bertambah usia kita, semakin mendekati mereka segera manunggal, sehingga dapat menjelma sebagai ajajil atau iblis. Semakin banyak ratu telu ini manunggal, berubah menjadi iblis atau ajajil, maka semakin cepat mereka akan manunggal secara bersamaan, tersebut sebagai Dajjal. Dajjal adalah bentuk kemanunggalan ratu telu dari berbagai tipe karakter manusia yang belum tercerahkan atau salah fungsi. Nah, kalau Dajjal ini tercipta, maka pada saat itulah dunia ini akan dibersihkan, yang kemudian dipupuk dengan manusia-manusia yang layak untuk menjadi pupuk. Jadi pekerjaan Dajjal atau tugasnya Dajjal adalah memupuk dunia ini. Pupuk yang digunakan adalah manusia-manusia yang berhasil memanunggalkan ratu-ratu yang saya maksud tadi menjadi iblis atau ajajil. Nah, kerugian besar bagi seorang manusia hidup kalau sampai menjadi pupuk bumi. Karena manusia hidup diciptakan bukan untuk menjadi pupuk bumi, melainkan sebagai gambaran kenyataan wujud Maha Suci Tuhan. Ada pertanyaan lanjutan? Empat anasir atau sedulur papat kita adalah esensi kesaktian ilmu Maha Suci Tuhan. Kalau tugas mereka sebagai alat beralih fungsi menjadi sang pengguna alat, bergelar sebagai ratu, ini bukan hal yang mudah. Sebelum mereka menjadi ratu saja, mereka berbahan ilmu kesaktian Maha Suci Tuhan. Artinya, sebelum menyandang gelar ratu saja, ini tidak ada ilmu yang bisa menandingi.
Apalagi sampai mereka bergelar ratu telu, ego, pamrih, arogan. Wow. Sudah tak terkalahkan, rumit lagi. Saking rumitnya, bahkan bisa diistilahkan, mereka bisa masuk ke dalam lubang jarum sekalipun. Halus-halusnya halus, lembut-lembutnya lembut. Saking rumitnya, tidak sedikit para pelaku spiritual jatuh di ranah ini. Dan itu pun tidak menyadari. Saking lembutnya, saking halusnya, tidak sedikit para pelaku spiritual yang menyandang gelar ahli, doktor, master, jatuh di ranah ini. Dan kejatuhannya mereka tidak sadar, mereka tidak tahu. Saking halusnya. Namun bagi seorang pelaku kunci, jangan risau. Jangan risau. Kita sudah mengerti, kita sudah memahami, bahkan kita sudah mengetahui apa dan bagaimana itu wahyu pancalaku atau iman. Hanya dengan itu, mereka selalu tersadarkan. Prakteknya bagaimana? Gampang. Ketika mereka lupa mengajak kita untuk mengfitnah, yo jangan diikuti. Gampang kan? Ketika mereka lalai mengajak kita untuk membuli orang lain, yo jangan diikuti. Gampang kan? Kalau kita ikuti, dia akan asik kembali kepada masa lalu lagi. Artinya, dia akan menyandang gelar lagi sebagai ratu. Ketika mereka mengajak kita untuk berpikir buruk, ya jangan diikuti. Caranya tidak mengikuti Pak Web, lawang punya kunci. Nah, ketika mereka menggerakkan kita untuk berkeinginan yang merugikan orang lain, merugikan diri sendiri, ya jangan diikuti. Caranya tidak mengikuti, lawang punya kunci. Nggak ada cara lain. Teknik lain nggak ada. Kalau sampai mengikuti sekali saja, kita sudah terjebak di situ. Nah, kalau kita sudah terjebak di situ, ya sudah pasti akan dipermainkan lagi. Lawang mereka sudah menyandang gelar ratu lagi. Aku menang. Kok bisa begitu ya, Pak? Ya, Pak Web. Ya, itulah asiknya spiritual. Hal itu terjadi hanya di dalam spiritual. Di luar spiritual tidak ada. Yang ada hanya masalah. Dan yang paling pasti, kita diciptakan oleh Maha Suci Tuhan bukan untuk itu. Kalau untuk itu,
kita tidak perlu berspiritual. Kita tidak perlu bersusah payah. Kita tidak perlu menyiksa diri berspiritual. Tidak perlu. Karena apa? Karena untuk mencapainya terlalu gampang, terlalu mudah. Nggak kok gampang mudah Pak Web. Ketika mereka menggerakkan kita untuk makan, disebabkan adanya rasa lapar, tahan saja. Dengan menahan itu, lambung kita akan bermasalah. Dan ketika lambung kita bermasalah, maka gas atau sistem imun yang ada di dalam lambung kita akan menguasai otak kita. Dan ketika sistem imun di dalam lambung kita sudah menguasai otak kita, maka terjadilah halusinasi. Gampang kan? Jadi tidak perlu rialat itu bertapa, menyiksa diri, tidak perlu. Tinggal kosongkan saja lambung, maka lambung akan menguasai otak kita. Dan ketika lambung kita sudah menguasai otak kita, wah, Tuhan aja kita bisa lihat. Tapi Tuhan halusinasi. Lah, itulah yang dimaksud hantu. Seperti yang saya tulis di sini. Untuk bisa seperti itu tidak perlu menyiksa diri. Tidak perlu buang-buang isi dompet. Ketika lapar itu datang, tahan. Jangan ikuti. Dengan begitu, lambung kita akan bermasalah. Ketika lambung kita bermasalah, maka sistem imun di dalam diri kita akan aktif dan menguasai otak kita atau pikiran kita. Dan ketika sistem imun diri sudah menguasai otak atau pikiran kita, wow, ajaib, nabi-nabi kita bisa tahu. Sorga bisa tahu, bidadari 41 tahu, semua tahu dengan jelas. Sederhana kan? Tapi Maha Suci Tuhan menciptakan kita, mendesain kita bukan untuk semua itu. Jadi kalau kita punya tetangga tidak waras, aneh dan lain sebagainya, jangan buruk sangka dulu. Perbaiki lambungnya. Bantu dia perbaiki lambung dengan jamu atau apa saja. Karena belum tentu dia gila, belum tentu dia stres. Belum tentu dia tidak mampu menjalankan ilmu-ilmu itu, belum tentu. Yang paling pasti lambungnya bermasalah karena sering telat makan atau dan lain sebagainya. Ini logika ini. Tidak percaya, tanyakan kepada dokter ahli. Ini logika. Mayoritas pasien-pasien super darurat yang masuk ke dalam rumah sakit adalah pengaruh dari lambungnya sendiri yang menguasai otak atau pikirannya. Takut, akhirnya mempengaruhi organ tubuh lainnya. Jadi kalau ingin sakti, ingin bisa menerawang kejadian masa depan, gampang banget aslinya. Gampang banget. Ingin tahu Tuhan, gampang banget. Ingin tahu nabi-nabi tempatnya di mana sudah sempurna atau belum, gampang banget. Kosongkan lambung, maka kita akan mengetahui. Tapi semuanya itu halusinasi. Dan kita bukan diciptakan untuk berhalusinasi. Karena jiwa raga kita adalah nyata-nyata real. Sebab itu, semua yang sedang belajar bersama saya di sini, saya larang untuk
harus makan yang banyak. Karena apa? Karena saya tidak mau menghadapi lambung panjenengan yang bermasalah. Kalau sudah terlanjur bermasalah lambung panjenengan, sayanya yang repot. Karena saya motivasi begini, tidak mempan. Saya nasihati begitu, tidak mempan. Karena apa? Karena halusinasinya kuat. Semakin kosong lambungnya, semakin kuat halusinasinya. Ada pertanyaan? Halo bro, ada pertanyaan? Siap? Suka ngelantur apa itu tanya biar ya. Ayo podo wae, mesti sampean telat mangan kuwi. Mesti sampean telat mangan. Jadi jangan salahkan apa-apa ya. Ketika terjadi halusinasi di dalam diri kita, ketika ada pemikiran-pemikiran aneh di dalam diri kita, ketika ada kejadian-kejadian yang tidak masuk akal, aneh di dalam diri kita, jangan buruk sangka dulu. Cepat mandi, biar fresh, lalu makan yang kenyang. Kemudian perhatikan, apakah masih aneh setelah tubuhnya fresh, sesudah mandi, setelah perutnya kenyang, sesudah makan, apakah masih terjadi seperti itu? Tidak akan terjadi. Ini ilmu logika ini. Kalau tidak percaya, tanyakan sama dokter ahli. Khususnya dokter lambung. Tanyakan aja. Kalau tidak percaya. Jadi kalau punya tetangga yang mengalami seperti itu, jangan terburu-buru dibawa ke rumah sakit jiwa. Jangan terburu-buru dibawa ke rumah sakit jiwa. Usahakan dulu lambungnya dengan berbagai macam terapi, terutama jamu-jamu. Ada pertanyaan? Jadi selama belajar bersama saya di sini, jangan sampai lapar, nggih. Karena panjenengan sedang berada di dalam ranah murni. Kalau sampai panjenengan menahan lapar, lambung panjenengan bermasalah, pasti halusi panjenengan luar biasa. Karena panjenengan sedang berada di ranah murni. Dalam perjalanan menuju suci. Artinya sangat sensitif dengan hal-hal yang berbau gaib. Nah, kalau lambung panjenengan bermasalah, wow, 99% bisa saya pastikan panjenengan akan terpeleset ke dimensi kasukman. Itu pengetahuan saya. Makanya saya bisa bicara dan berani wanti-wanti karena saya pernah mengalami itu. Oke. Di dalam ranah murni, ketika menuju suci, semuanya harus natural. Panjenengan harus manusiawi, benar-benar harus manusiawi. Jangan nganeh-nganehi, jangan neko-neko ya. Karena yang mampu tinggal di dalam ranah murni adalah manusia asli. Manusia seutuhnya. Lah, yang namanya manusia seutuhnya itu wajar, itu lumrah. Tidak neko-neko, tidak nganeh-nganehi.
Yakin? Tidak ada pertanyaan? Yang tadi Pak Lep, Siap. untuk yang bicara suka ngelantur apa itu, di pasarnya kan ada orang seger buger tapi suka ngedomel sendiri begitu Pak Lep, itu karena apa? Lah ya itu lambung. Berarti panjenengan ada masalah di lambung. Panjenengan sedang ada masalah di lambung. Tapi dia juga biasa aja tuh Pak, maksudnya nggak lapar apa gitu maksudnya. Iya. Lambung itu. Jadi makan itu kan apa namanya, orang yang lambungnya bermasalah, lapar sekalipun tidak terasa lapar, makanya kan enjoy aja kan, enjoy aja. Makanya kalau waktunya makan, makan. Berarti termasuk orang yang disebut orang gila itu seperti itu. Ya sama seperti itu. Jadi ada aturan bagi raga kita tentang makan, minum, ngerokok, ngopi dan lain sebagainya, itu ada aturan ya, ada aturan. Misal contoh, kita bekerja, kita aktif bekerja. Jam 12 itu harus, perut itu harus diisi. Jam 12 siang itu harus. Lapar tidak lapar, terasa lapar atau tidak terasa lapar. Jam 12 siang, jika kita sudah mencucurkan keringat, kita harus mengisi perut. Tidak mengisi perut, bergejolak usus di dalam perut kita. Karena apa? Karena isi usus di dalam perut kita sudah terkuras habis kan, berbentuk tenaga-tenaga yang kita manfaatkan untuk aktivitas itu tadi. Jadi mereka harus diisi lagi. Jika tidak, mereka akan saling memakan, saling melukai. Satu usus akan melukai usus yang lainnya. Nah ini nanti merambat ke lambung. Nah dikarenakan usus ini bertengkar, lambung kan aktif. Lambung ini meradang. Nah ketika lambung ini meradang, sistem imun itu akan aktif juga. Nah ketika sistem imun ini aktif kan harus ada yang dicerna di situ. Kalau tidak ada yang dicerna, dia akan mengeluarkan gas. Kalau tidak ada yang dicerna, dia akan mengeluarkan gas. Maaf, ada yang dicerna atau tidak ada yang dicerna, ketika sistem imun ini aktif, dia akan mengeluarkan gas. Gas yang dikeluarkan oleh sistem imun ini harus ada yang disemprot gitu loh, harus ada yang diproses. Jika tidak, karena kosong kan, nggak ada yang diproses, maka gas yang dikeluarkan oleh sistem imun ini akan naik, kan dia nggak bisa ke bawah, dia naik. Nah, melalui selah-selah yang kosong itu tadi, bersamaan dengan napas. Ya, akhirnya sampai di otak. Nah, ketika otak kita itu tersentuh oleh gas, sudah lain lagi. Jadi sekalipun tidak lapar, kalau waktunya makan, usahakan makan. Itu aturan, itu kodratnya raga kita. Itu hukum alamnya raga kita. Jadi jangan mentang-mentang belum lapar saya, waktunya makan nggak mau makan. Ini perkara kebiasaan saja loh, ya kan? Ini perkara kebiasaan. Bagi orang yang tidak biasa sarapan pagi tidak akan merasakan lapar. Tapi bagi orang yang terbiasa sarapan pagi-pagi, pasti lapar. Nah, dari sini coba, di mana letak perbedaannya? Lapar atau tidak lapar kan tetap kewajiban sang usus ini kan mencerna. Ini ilmu kedokteran. Soalnya saya dulu pernah jadi tabib. Angel wis lan ngono. Itu. Ya, Mas ya. Kalau kita sudah beraktivitas, terlebih sudah mencucurkan keringat, waktu makan usahakan makan. Usahakan makan. Walaupun hanya 1 sendok katakanlah. Ya. Untuk apa? Untuk menjaga fungsi normalnya lambung kita. Kalau itu kita ikuti terus-menerus, maka lambung kita akan beralih fungsi.
yang seharusnya membagi protein, membagi zat, membagi vitamin ke seluruh organ tubuh kita, dia tidak punya tugas, kan nganggur. Akhirnya nganggur, kan dia tidak punya tugas. Yang punya tugas untuk memilah-milah ini vitamin A, vitamin C, vitamin D, itu kan lambung. Nah, dengan lambung yang kosong, dia kan akhirnya nganggur, nggak punya pekerjaan. Nah, karena dia masih menjadi lambungnya manusia yang masih hidup, dia tetap berusaha aktif. Jadi kalau sistem yang ada di dalam lambung itu saya gambarkan, dia seperti sepoid. Kalau dia aktif itu cerot, benar loh. Nah, ketika dia cerot mengeluarkan gas ini, harus ada yang dicerot, itu harus ada gitu. Kalau tidak ada kan dia menyentuh dinding lambung, gitu loh. Dia kan apa yang disemprotkan itu kan menyentuh dinding lambung. Nah, kalau yang disemprotkan itu sudah menyentuh dinding lambung, lambung ini kan luka. Dia luka. Lah lukanya ini tadi engkau merembet sudah di mah dan bla 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 bla. Tapi kalau dinding lambungnya kuat, dia naik menguasai otak pada akhirnya. Tapi kalau dinding lambungnya tipis, lemah, luka lambungnya. Penyakit gila ya Pak ya. Iya, satu itu. Nah, kalau banyak mencucurkan keringat, kalau banyak mengeluarkan keringat, sekalipun tidak haus, usahakan minum air putih. Beda, itu kan praktek-praktek untuk melindungi fungsi lambung. Jadi, masalah penyakit paling utama dan paling mayoritas di dunia ini adalah lambung. Karena apa? Karena dia bisa, kalau dia sudah bermasalah itu merembet dari ke jantung, ke macam-macam wis. Gitu. Saya pernah mengalami itu. Oh, dulu saya bisa dikatakan ahli tirakat. Bukan cuma tirakat. Makan, pola makan itu saya atur. Tidak makan makanan yang asalnya bernyawa, enggak saya makan. Makan nasi aja saya atur. Hanya beberapa suap saja. Yang intinya berhenti makan sebelum kenyang. Itu saya atur. Makanya saya bisa tahu Nabi ini ada di lapis langit ini. Saya bisa. Setelah semuanya itu saya tiadakan, perut saya kenyang, selalu kenyang. Iso sehat, punya daging. Dulu saya kurus, enggak punya daging, hanya kulit sama tulang, ketiga kentut. Ini sekarang saya udah gemuk tuh, punya daging. Kalau saya tidak dalam keadaan manunggal, saya tidak mengetahui apa-apa setelah itu. Padahal dulu meneng ini wae wis, wah Nabi ki ono, namanya juga halusinasi. Nah, sekarang saya menjalani kehidupan normal, wajar, sehat, nggak bisa. Kecuali dalam keadaan manunggal. Baru bisa. Kalau tidak dalam keadaan manunggal, ya mau metok, merem gini yang kelihatan ya anak, bojo. Bukan nabi-nabi, bukan wali-wali, bukan. Nah itu. Nah saya pikir dulu saya, berarti mata batin saya sudah tajam. Indra keenam saya sudah, saya pikir gitu. Ternyata setelah saya menekuni dunia pengobatan, ketabiban, saya ketipu. Ternyata itu pengaruh lambung saya. Ayo, ada pertanyaan? Yang lain nanya biar nambah wawasan kita bersama.
Pak Kardi, ada pertanyaan? Mbak Kardi? Artinya sejauh dari orang berspiritual itu cara melakukan prakteknya bukan berarti menyiksa diri, tapi malah justru harus menormalkan diri. Siap. Seperti itu. Jadi semakin tidak normal dirinya, semakin jauh. Justru malah semakin jauh. Terpengaruh dari rusaknya organ tubuh. Ya. Melalui proses tubuh itu sendiri. Ya. Jadi jangan salahkan orang lain. Yang tadinya itu menjadi enzim baik berubah menjadi enzim buruk, mempengaruhi pola pikir normal manusia. Ya. Nah, itulah sistem. Jadi secara ilmiah di dalam diri kita itu ada sistem yang sangat-sangat luar biasa. Dan ilmu manusia belum ada yang mengalahkan itu. Yaitu yang saya sebut-sebut sebagai sistem imun tadi. Sistem imun ini adalah satu-satunya alat luar biasa dari Maha Suci Tuhan kita. Bagaimana tidak? Racun model apapun yang masuk ke dalam diri kita itu bisa dirubah menjadi tidak racun atau bukan racun oleh sistem imun kita. Itu kalau normal. Kalau dia tidak normal, ya dia tidak bisa tidak punya kemampuan merubah apapun. Kalau tidak normal, itu loh. Kalau itu normal. Kalau tidak normal, dia bisa menjadi bibit racun tubuh. Nah, itu penentu organ-organ lainnya. Organ-organ lainnya itu penanganan ketiga keempat. Makanya dokter-dokter langkah pertama menangani pasiennya itu pasti lambungnya akan diperiksa. Karena kalau lambungnya tidak bermasalah, organ lainnya sudah pasti tidak akan bermasalah. Karena dia bendahara. Kalau di dalam proyek, karyawan proyek, dia adalah bendahara yang membagi. Iya, bendahara ya sing tukang bagi nih duit rono-rono. Iya, betul. Lah itu lambung kita. Ya aja lah, sampean karyawan di sebuah PT kan, orang tak dumi duit, yo besemut tuh. Nah, ngono kan. Nah, lha wis besemut itu sudah mempengaruhi organ lain nih, kanca lainnya. Wah, kaya ora adil kan bendaharane. Wis, ayo digolek cara, difitnah dan dipecat dan bendaharane ganti sing apian. Ya, mesti ngono kan, mempengaruhi organ lainnya. Agak nyamuk. Seperti itu loh. Kalau tidak ada pertanyaan, kadangan kita malam ini saya cukupkan sampai di sini dan kita sambung malam besok dengan tema yang berbeda, namun tetap satu intinya, yaitu Wahyu Panca Gaib dan Wahyu Panca Laku. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya. Burung wayai. Nah, saiki wayai. Aduh, kena aurane Mbak Kak. Mantap. Ya ini ranggo tasbih. Tas B tak nggo naleni ket ya.